Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami yang beranggotakan Putri Fasya Maulida, Nitya Rata Ramdhani, Alfia Rahma Putri, dan Elisa Nurhayati Ahmad. Kalian pasti penasaran kan kami mau bikin video apa? Yuk disimak terus video ini. Buat teman-teman yang penasaran kami mau bikin video apa, kami akan membuat video mengenai penjelasan salah satu materi perilaku organisasi, yaitu mengenai kepemimpinan. Buat kalian yang penasaran, yuk disimak terus video ini. Kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Dalam istilah umum khususnya, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, antara lain getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Kemudian, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Lalu, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang terakhir, kepemimpinan itu adalah satu kata, yaitu influence, yang artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sekarang sudah paham arti kepemimpinan, bukan? Banyak orang mengatakan atau beranggapan jika kepemimpinan merupakan bawaan alamiah seseorang sejak lahir. Anggapan itu mungkin dapat dikatakan benar, namun tidak sedikit pula yang beranggapan jika kepemimpinan merupakan sifat yang diperoleh seseorang karena dibentuk oleh lingkungan, pengalaman, dan juga pendidikan. Jadi, teori kepemimpinan merupakan buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu dikatakan sebagai pemimpin. Teori-teori ini dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk mendalami konsep kepemimpinan diri yang muncul sehingga paling tidak kita dapat menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Yang selanjutnya ada tree theory atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian. Ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Hal ini dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tangkap, imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilai lainnya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara para pemimpin. Dan yang terakhir ada behavioral theories, merupakan reaksi atas tree theory. Teori perilaku atau behavioral theories ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari. Lalu, apa sih perbedaan antara pemimpin dan manajer? Pemimpin itu berwibawa, cakap, dapat memimpin organisasi formal atau informal. Sedangkan manajer hanya karena kekuasaan dan hanya memimpin organisasi formal. Nah, untuk lebih spesifik perbedaan antara pemimpin dan manajer, pemimpin itu harus menginovasi, mengembangkan, berani mengubah atau menciptakan. Sedangkan manajer hanya mengelola, meniru, dan mempertahankan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sumber kekuasaan. Ada 4. Yang pertama, kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini bersumber dari keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. Dan yang kedua adalah kekuasaan penghargaan atau reward power. Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya gaji, promosi, atau penghargaan jasa. Dan yang ketiga ada kekuasaan hubungan atau connection power. Nah, untuk kekuasaan ini bersumber pada hubungan yang dijalin oleh pemimpin dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik di luar atau di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin.
Nah, buat teman-teman yang sudah menyimak video ini, apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan kalian paham ya. Mungkin cukup sekian video mengenai materi perilaku organisasi, yaitu mengenai kepemimpinan. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.